Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Nadine Elektronika, tutorial perbaikan seputar elektronik, televisi dan lain sebagainya. Pada video kali ini saya ada kedatangan lagi sebuah televisi LED mereknya Polytron ya, merek lokal. Yang mana TV ini mati total ya, dalam artian ya tidak ada nyala lampu indikator standby. Dan setelah saya buka, ini sudah saya buka tadi, dan model TV-nya yaitu ini udah ada ditutupnya, yaitu PLD 3T710 ya. Ini penampakannya seperti ini. Dan di sini sepertinya sudah ada modul tambahan ya. Ini untuk DC step up, suplai lampu backlight sepertinya sudah dimodifikasi. Oke, kita kesampingkan saja, ini tidak perlu kita bahas. Dan di sini saya lihat untuk pushnya sudah tidak ada. Ya betul, sudah tidak ada untuk screennya. Mungkin sudah pernah dibongkar ya. Lanjut saya periksa dulu. Kita lanjutkan periksa. Ini ribet ya. Kita buka dulu kabelnya yang ke mainboard. Ada beberapa soket. Ini mungkin supply 12 volt ke modul ini ya. Saya lepas dulu. Ini saya lepas dulu. Oke. Ini saya cabut lagi dulu soket yang menuju lampu backlightnya. Oke, ini akan saya coba ukur ya. Di sini akan saya coba ukur di bagian dioda. Sepertinya ngesot untuk dioda filter yang 4 buah ini. Biasanya hanya 2 yang short ya, tapi semua terukur short. Mungkin MOSFET-nya juga nge-short ya. Betul, untuk MOSFET-nya juga short. Oke. Saya lanjut buka dulu semua untuk dioda, MOSFET dan yang lain-lain. Karena saya tidak ada power supply yang ready, saya akan coba perbaiki yang ini ya. Oke, lanjut. Saya periksa tadi di sini. Saya buka MOSFET finalnya yaitu K6A7657A ya, K7A65D. Ternyata ini tidak rusak ya sob ya. MOSFET-nya anehnya tidak rusak. Biasanya kalau dioda ngesot MOSFET juga rusak ya, tapi ini tidak, masih aman ini untuk MOSFET-nya. Nah, ini tidak short ya. Di sini hanya saya temukan 3 buah dioda filter short, yang satunya ini tidak short ya. Yang di sini tadi posisinya dioda filter AC input sini ya. Oke, saya ganti dulu untuk diodanya. Lanjut periksa yang lainnya. Oke, diodanya sudah terpasang, tinggal di solder ya. Jadi saya solder dulu untuk diodanya. Diodanya sudah terpasang, dan untuk MOSFET-nya tidak akan saya pasang dulu. Saya akan lanjutkan periksa di out sekundernya. Di sini ada 8 buah dioda yang di paralel 44 ya. Yang 4 ini untuk supply 12 volt lampu backlight ya. Sini ke rangkaian lampu backlight. Kalau enggak saya ukur-ukur dulu nanti.
Yang ini terukur ngesot. Apakah diodanya yang ngesot atau ini bekas MOSFET asli supply lampu backlightnya di sini. Ada step up-nya, coba saya ukur. Mungkin akan saya coba buka dulu ini diodanya D444-nya ya. Akan saya buka dulu yang ini. Sudah terbuka. Apakah yang ngesot dioda? Coba saya ukur lagi setelah diodanya dilepas. Apakah di sekundernya masih terukur ngesot atau tidak? Nah, sekarang sudah tidak ya. Ini sudah tidak terukur ngesot untuk dioda out sekundernya. Hanya yang di sini masih terukur ngesot. Nah ya, yang di sini. Yang ke sini, yang ke arah lampu backlight, supply backlight sudah tidak. Berarti ini untuk MOSFET B44 mungkin rusak ya. Dan ini pun sudah tidak dipakai karena sudah diganti dengan ini modul inverter multi ya. Lalu saya ukur untuk diodanya apa benar rusak? Oh iya betul. Untuk diodanya rusak ya. Saya pisahkan dulu, nanti saya akan periksa ke bagian sekunder yang ini. Sini ada yang ngesot juga. Mungkin ini MOSFET ini. Lanjutkan tadi setelah saya periksa-periksa di sini terukur shotnya dioda 4 buah yang di paralel ini. Ternyata setelah saya open satu-satu diodanya tidak ada yang rusak ya. Semua diodanya tidak ada yang rusak. Di sini yang menyebabkan terukur rusaknya di jalur out ke sekunder ini yaitu saya temukan ada 2 buah transistor di sini. 2 buah transistor yang kode di PCB-nya yaitu T505 yang ini sama T5010 ya. Yang mana T505 ini yaitu satu buah transistor jenis PNP ya 1023, dan untuk T510 yaitu sebuah transistor NPN, transistor NPN dengan kode STD 1862 ya. Ya 1862 ini ditemukan ngesot ya. 2 buah ini ngesot dan juga 1 buah dioda di sini. Nah, dioda Zener DZ di sini DZ 528 5,2 volt ya, 5,6 volt. Ini ngesot juga. Oke, akan saya ganti dulu semua komponen yang ditemukan rusak, yaitu T505, T510 sama D528 ya ini. Ya, betul. Saya ganti dulu. Oke, kawan-kawan, tadi untuk komponen-komponen yang rusak di sini sudah saya ganti ya. Transistor, Zener. Untuk dioda ini sudah saya pasang kembali karena tidak ada yang rusak. Dan untuk MOSFET final di sini belum saya pasang. Sebelum saya pasang MOSFET final akan saya nyalakan dulu seperti biasa. Akan saya ukur di pin gate-nya ini. Karena ini menggunakan dripper transistor, biasanya harus terukur 4,5 volt ya. Sekitar 4,5 volt menggunakan tester volt DC. Oke, saya nyalakan dulu, dan untuk sekring pun sudah saya pasang ya. Yang tadi sekringnya sudah hilang. Coba saya nyalakan dulu apakah di gate-nya sudah normal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita posisikan pada DC port untuk ya. Probe hitamnya di ground di sini, di source. Dan untuk plusnya di gate. Ternyata di sini gate-nya tidak menunjukkan nilai, hanya 0,1 volt ya. Yang menandakan mungkin di blok primer ini masih ada kerusakan ya.
Nanti akan saya periksa lagi di blok primernya. Lanjut. Oke, sebelum saya periksa yang lain, saya buang dulu tegangan di elko besarnya karena pasti menyimpan. Oke, sudah saya buang. Saya periksa lagi. Terutama di bagian ini biasanya yang sering rusak ya. Di driver transistor sini. Di sini ada transistor dengan kode di bodinya yaitu T502, kode di PCB T502, dan di bodinya terus tulis 1F ya. 1F biasanya ini ENPN ya. Persamaan dari C1815. Dan di sini saya angkat dulu ini. Ada 3 buah transistor. Kemudian satu transistor T503. Di sini tertulis di bodinya 3F. Biasanya ini jenis PNP ya, atau persamaannya kalau tidak ada yang SMD bisa diganti dengan A1015. Ini bisa diganti C1815, dan ini sama 1F sama dengan yang T502, yang T504. Nanti saya akan periksa ke 3 buah transistor ini apakah rusak atau tidak. Berikut resistor yang menuju gate ya. Ternyata tadi setelah saya periksa semua transistor di sini dalam kondisi rusak ngesot ya. Yang baik T502, T503 maupun T504. Ini berjenis T502 yaitu NPN ya, bisa diganti kalau tidak ada yang SMD, bisa diganti dengan C1815 ya. Ini untuk base-nya biasanya di sini BCE-nya, BCE biasanya. Dan ini untuk 3F kode di body transistornya yaitu PNP ya, bisa diganti dengan A1015 ya. Dengan posisinya di sini basis kolektor emitor, dan ini tertulis di bodinya 1F sama dengan yang ini, berarti ini berjenis NPN, bisa diganti dengan C1815 ya. Oke, setelah saya ganti 3 buah transistor dengan yang masih SMD, kebetulan saya ada cabutan ya dari power supply yang lain. Nah, ini yang rusak saya simpan di sini. Saya nyalakan dulu tanpa MOSFET. Masih tanpa MOSFET, saya nyalakan dulu. Saya ukur di pin gate-nya. Seharusnya kalau sudah normal harus ada sekitar 4 volt lebih ya, kurang lebih 4 volt. Oke, sudah saya nyalakan di sini untuk 300 voltnya sudah ada 320. Kemudian min ini di gate di sini. Nah, di sini sekarang apakah sudah ada tegangan? Nah, di sini sekarang sudah terukur 4,2 volt di gate-nya ya. Di pin gate. Oke. Mudah-mudahan sudah bisa dipasang untuk MOSFET finalnya. Saya matikan dulu, saya buang lagi tegangannya, takut menyengat tangan ya. Oke, sekarang saya lanjut pasang MOSFET finalnya. Dan di sini yang anehnya untuk MOSFET finalnya di sini tidak mengalami kerusakan ya. Padahal di sini banyak yang rusak ya di sekundernya. Tapi untuk MOSFET-nya saya rasa ini memang tidak rusak ya. Tidak ngesot maupun putus. Oh, ntar dulu saya ukur ulang ya. Saya ukur ulang lagi. Oke, benar, tidak ngesot ya sob ya. Tidak ngesot. MOSFET-nya masih bagus. Oke, saya pasang aja untuk MOSFET-nya. Mudah-mudahan sudah bisa normal. Pasang dulu ya. Jadi untuk MOSFET-nya sudah saya pasang ya. Dan saya nyalakan sejenak atau sebentar. Tadi ternyata untuk out sekundernya sedikit over ya. Yang harusnya 5 volt ini, 5 volt standby ini keluarnya sekitar 8 volt, dan untuk harusnya di sini 12 volt. Tadi keluar sekitar 15 ya. Ini agak sedikit over, jadi saya tidak berani menyalakan lama untuk mengukur-ngukurnya, takut MOSFET-nya jebol. Dan setelah saya periksa-periksa di sini ternyata ada kerusakan pada dioda ya di sini. Nah, ini
D503 ya. Ini diodanya tadi ngesot dan sudah saya ganti. Sepertinya itu dioda biasa, bukan Zener ya, IN4148 mungkin, tapi yang jenis SMD. Ini saya tidak terlihat kodenya. Saya ambil dioda cabutan juga dari power supply yang rusak ya. Dan setelah saya ganti dioda, coba saya nyalakan lagi. Ini tanpa masih terpasang ke mainboard ya, takut masih over nanti bisa merusak mainboard. Coba saya nyalakan lagi, apakah tegangannya sudah normal atau belum ya untuk out ke sekundernya. Oke, saya nyalakan. Oke, saya ukur di out sekunder di soket aja langsung ya. Saya ukur di soket outnya di sini 5 volt buat standby-nya. Nah, ini sudah terukur 5,1 ya. Sepertinya sudah normal. Dan untuk 12 volt di sini biasanya belum keluar ya. Biasanya belum keluar kalau posisi belum terpasang mainboard ya, betul. Tapi kalau di sini biasanya sudah keluar nih di dioda sini yang ke buat suplai lampu backlight. Di sini sudah terukur 12 volt di posisi standby, dan di dioda sini buat 12 volt ke mainboard terukur masih 8 volt ya, karena masih standby. Ini normal. Ini 5,1. Iya, ini untuk MOSFET-nya. MOSFET buat suplai lampu backlight sudah saya ganti. Berikut ini driver OB3350-nya sudah saya ganti juga. Oke, karena tadi ngesot kan untuk diodanya. Sekarang tinggal saya pasang ke mainboard dulu, apakah sudah normal atau belum, atau mainboardnya juga ikut rusak mungkin. Karena tipe ini laporan yang punya yaitu terkena petir ya. Oke, saya pasang dulu untuk mainboardnya. Soket ke mainboardnya saya pasang dulu. Mudah-mudahan untuk mainboardnya tidak ada masalah ya. Mungkin nanti untuk power supply-nya saya pasang dulu, saya rapikan ke tempatnya ya, biar tidak acak-acakan. Oke, dan ini untuk inverter tambahan, ini tidak akan saya pakai mungkin ya, karena nanti akan saya normalkan dari power supply aslinya. Ini saya buang dulu, karena saya nyalakan lagi apakah mainboardnya bisa menyala. Oke, saya nyalakan. Oke, ternyata di sini untuk lampu indikatornya tidak menyala ya. Saya tes dulu untuk tegangan standby-nya. Standby 5 voltnya. Ternyata ini untuk standby 5 voltnya jika dipasang ke mainboard ini ngedrop ya. Coba saya periksa untuk mainboardnya. Ini ada yang panas sekali sob. Step downnya panas ya. Mungkin ini mainboardnya rusak juga. Mungkin karena petir tadi ya, atau ini tegangannya yang lonjak. Ini rusak juga. Oke, untuk mainboardnya mungkin tidak akan saya perbaiki dulu. Karena saya kalau tidak salah ada stok ya. Untuk mainboard nanti akan saya coba ganti saja. Ini rusak mainboardnya sob. Nah, panas ini hasilnya. Oke, coba saya ambil mainboard. Nah, ini saya ada mainboard nih. Sepertinya hampir sama ya. Tipe berapa ini? Oke, untuk soket-soketnya sama. Coba saya pasang mainboard yang ini.
saya tidak akan baut dulu, saya simpan di sini. Kita nyalakan lagi setelah mainboardnya diganti ya, karena memang TV ini lumayan parah ya rusaknya. Lampu backlight-nya pun sudah saya periksa, ini pada putus semua ya. Nah, kalau kita ganti mainboard sepertinya ini sudah menyala ya. Untuk indikatornya menyala, berarti power supply sudah normal. Coba saya setar dulu pakai remote, apakah bisa setar. Nah, setar sepertinya sob. Sepertinya sudah setar. Untuk out di sini setelah setar terukur 12 ya. Yang buat ke mainboard yang tadi terukur 2 volt 8 volt, dan yang ke untuk suplai lampu backlight di sini terukur 20 volt setelah setar. Oke, mudah-mudahan sudah normal ya. Untuk sisi backlight-nya coba saya cek di sini, ternyata masih 0 volt. Apa karena lampunya belum terpasang ya? Coba saya matikan dulu. Biasanya untuk PCC backlight ini akan terprotek jika tidak terpasang backlight-nya ya. Tapi kalau seandainya bisa keluar sesaat, biasanya normal. Oke, coba saya nyalakan lagi. Sepertinya sempat naik ya, sempat naik ke 27 atau 30 tadi. Berarti untuk suplai lampu backlight pun insya Allah sudah normal ya. Dan untuk selanjutnya pemasangan lampu backlight dan yang lain nanti mungkin akan saya posting pada video selanjutnya. Pada video kali ini saya cukupkan sampai di sini untuk perbaikan power supply saja, biar videonya tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat silahkan di like, di share, di subscribe ya, biar upload-upload terbaru dari saya ada pemberitahuannya. Akhir kata dari saya Nadin Elektronika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.